Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu NFT Hydroponic Automation System untuk tanaman selada. Pertama-tama, izin kami untuk memperkenalkan diri. Saya Afazakia Azmi dengan NIM 1982501. Saya Rayana Lusdiani dengan NIM 198256085. Saya Angelina Taramali dengan NIM 198250094. Saya Naura Pemesi Holili dengan NIM 198255154. Saya Tengku Raihana Fauzia dengan NIM 198257172. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi sistem, yaitu terdiri dari empat subtopik, yaitu 4 faktor utama yang akan diperhatikan mengenai suhu air, pH, ketinggian air, dan kadar nutrisi. Lalu ada sistem yang memantau apakah kebutuhan tanaman selada sendiri terpenuhi per harinya hingga dalam rentang 30 hari. Lalu panjang dan kemiringan talang atau salurannya akan diasumsikan dalam kondisi optimal. Lalu cara kerjanya kami ringkas lagi menjadi sistem pengolah data hasil input pengguna. Lalu kondisi keempat akan dihitung output hasil log hariannya. Jika hingga hari ke-30 kondisinya tetap tidak stabil, maka tanamannya akan dianggap layu dan catatannya akan dihentikan. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari hydroponic automation system. Yang pertama, menjaga kondisi nutrisi tetap stabil, pH, air, suhu, dan nutrisi, sehingga selada bisa tumbuh lebih sehat dan cepat. Selanjutnya, mengurangi pekerjaan manual karena sistem otomatis mengatur penambahan air, nutrisi, atau penyesuaian pH tanpa harus dicek terus-menerus. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dan hasil panen karena tanaman mendapat lingkungan yang konsisten dari hari ke hari. Selanjutnya ada komposisi fungsionalitas. Yang pertama, inisiasi sistem. Di sini kita memasukkan data yang ditetapkan agar pertumbuhan selada optimal. pH, ketinggian air, suhu air, dan kadar nutrisi. Yang kedua ada input. Memasukkan data pH, ketinggian air, suhu air, dan kadar nutrisi pada tanaman hidroponik. Yang ketiga ada proses. Menaikkan atau menurunkan nilai setiap variabel secara bertahap hingga mencapai titik optimal dengan rentang waktu maksimal 30 hari. Dan yang keempat, ada output. Di sini sistem menghasilkan hasil deteksi tanaman, pH, ketinggian air, suhu air, dan kadar nutrisi, serta aksi yang dilakukan oleh sistem. Yang kelima, ada pembaruan status. Di sini pertumbuhan tanaman sudah optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai abstraksi dalam sistem kami. Kami membagi lagi menjadi beberapa cakupan pembahasan. Yang pertama yaitu variabel lingkungan utama, di mana mencakup pH, suhu air, ketinggian air, dan kadar nutrisi yang mempengaruhi pertumbuhan selada sendiri. Yang kedua ada inisiasi sistem atau perencanaannya, di mana sistem akan menetapkan nilai standar mudah sesuai proses penyesuaiannya. Lalu yang ketiga ada input dari kami, yaitu di mana pembacaan kondisi aktual diperlukan agar sistem dapat menilai secara optimal. Lalu yang keempat ada proses di mana sistem akan menaikkan atau menurunkan pH, menambah air, mengatur suhu atau menyesuaikan nutrisinya secara bertahap hingga mencapai nilai optimal. Lalu yang terakhir ada output sistemnya, yaitu sistem menghasilkan informasi kondisi terbaru untuk memastikan sistemnya dalam kondisi optimal. Selanjutnya ada pengenalan pola yaitu sequence, conditional, loop, array, dan subprogram. Yang pertama, sequence itu dibuat berurutan secara sistematis tanpa percabangan sebelum program melanjutkan proses simulasi. Yang kedua ada conditional. Di sini program menerapkan conditional dengan menggunakan struktur if, elif, dan else untuk memeriksa apakah nilai suatu variabel berada dalam rentang yang sudah optimal atau perlu disesuaikan kembali. Yang ketiga ada loop. Loop ini diterapkan dengan menggunakan struktur for yang membuat simulasi berjalan dengan otomatis hingga durasi yang ditentukan telah tercapai. Yang keempat ada array yang berfungsi untuk menyimpan riwayat nilai variabel sehingga di akhir simulasi dapat ditampilkan perkembangan kondisi sistem dari hari ke-1 hingga hari ke-30. Yang kelima dan terakhir adalah subprogram. Subprogram ini digunakan supaya kode dapat digunakan ulang tanpa perlu menulis logika yang sama berulang kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart untuk program ini. Pertama-tama, flowchart akan dimulai dengan input data oleh pengguna tentang terkait suhu, pH, ketinggian air, kadar nutrisi, dan juga jumlah hari di mana datanya ingin disimulasikan. Kemudian akan masuk ke subprogram di mana sistem mengkalkulasi data. Pertama akan pada suhu, yaitu suhu optimalnya 18 sampai 22 derajat Celcius.
Apabila sudah optimal, sistem akan menampilkan suhu sudah optimal. Apabila belum optimal, maka sistem akan menurunkan dan atau menaikkan suhu sesuai faktor koreksi dan menampilkan pesan penyesuaian suhu antara menaikkan atau menurunkan. Lanjutkan dengan pH, di mana pH optimalnya 5,5 sampai 6,5. Jika sudah optimal, sama seperti suhu, akan ditampilkan sistem pH sudah optimal. Kemudian dilanjutkan dengan ketinggian air dan juga kadar nutrisi yang bekerja dengan cara yang sama. Setelah itu, sistem akan memproses dan menyimpan data log dalam 1 hari, dan program akan berakhir ketika ada pertanyaan apakah sudah mencapai angka hari yang ingin disimulasikan. Bila belum, maka akan kembali ke awal subprogram dan mengulang tahap-tahap pertanyaan dari suhu hingga kadar nutrisi. Kemudian dilanjutkan dengan apabila sudah mencapai angka hari yang disimulasikan, maka akan berlanjut kepada pertanyaan apakah permintaan jumlah hari lebih dari 30 hari. Bila belum, maka sistem akan menampilkan keseluruhan log data selama 30 hari. Apakah permintaan jumlah hari lebih dari 30 hari? Bila tidak, sistem akan menampilkan keseluruhan log data selama 30 hari dan menampilkan pesan tanaman gagal berkembang secara optimal. Namun apabila sudah mencapai di bawah 30, maka sistem akan menampilkan keseluruhan log data hingga hari yang ingin disimulasikan dan program akan selesai berjalan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Yang pertama ada program, ada judul program sama fungsi program. Di sini program kita bernama simulasi NFT, yaitu Nutrient Film Technique untuk tanaman selada. Dan seperti judulnya, fungsinya akan sama, yaitu menyimulasikan Nutrient Film Technique untuk tanaman selada. Lalu kita ada kamus, yang termasuk days di sini adalah integer. Di sini temperature, pH, air, nutrisi, itu semuanya termasuk flow. Dan temperature history, pH, air, nutrisi yang ada history-nya itu akan menjadi array. Sama juga not optimal itu jadi array. Dan untuk yang terakhir yaitu is optimal, adjust value, valid input. Mereka bertiga akan menjadi subprogram. Lalu di sini ada algoritmanya. Di sini ada bagian pertama yaitu inisiasi program. Ini di mana kita akan menginput data-data yang dibutuhkan agar program dapat berjalan. Nah, pertama ada subprogram untuk menentukan apakah variable tersebut sudah optimal. Nah, di sini seperti yang diketahui ada definition is optimal, ada value min optimal, minimum value minimum optimal sama max yang optimal. Itu nanti kita ditentukan di bawah, nanti saya jelaskan. Lalu yang kedua ada subprogram untuk mengadjust setiap hari. Jadi untuk setiap variable dia akan mengadjust secara bertahap. Nah, seperti yang di sini kalian bisa lihat current. Kalau current itu yang kita akan input nilainya sama minimum optimal sama max optimal sama step. Itu adalah keempat variable yang akan dimasukkan ke dalam subprogram ini. Nah, apabila current-nya dia mengurangi, dia lebih kecil dari rentang minimum optimal, dia akan menghasilkan current ditambahin step. Berarti dia akan mengadjust sesuai sama step yang kita telah tentukan sehingga sampai dia mencapai nilai minimum optimal. Seperti yang di sini, nilai ditambahkan dengan step mendekati minimum optimal. Itu akan sama dengan untuk yang maksimum optimal. Cuman bedanya dia akan mengurangi agar dia bisa mendekati nilai maksimum optimal. Selain itu, dia akan selain itu current akan menjadi optimal. Lalu yang ketiga ada subprogram untuk validasi data. Kenapa ada ini? Ini agar nilai yang diinput nilai yang diinput itu realistis. Contohnya user memasukkan suhu 100. Nah, itu tidak mungkin. Sehingga kita butuhkan rentang maksimum dan minimum agar selada tetap bisa berkembang. Nah, di sini ada definition valid input. Ada prompt, yaitu yang apa yang kita masukkan, minimum value sama maximum value. Selama dia true, ini adalah fungsi boolean, dia akan value-nya yang diinput akan selalu float dan input dan prompt yang adalah user yang akan input. Jika jika value-nya di dalam rentang yang minimum value sama maximum value, dia akan sesuai. Jika dia melebihi atau mengurangi dari minimum sama maximum value, nah dia akan menampilkan text error, itu nilai harus antara min value dan maximum, sehingga user harus menginput value-nya lagi. Selain itu, apabila bukan angka, si program akan menampilkan text error yang dimana dia akan bilang input harus angka, coba lagi. Lalu berikutnya ada data batasan optimal. Di sini kita menentukan optimal suhu, pH, air, sama nutrisi itu seperti berapa. Nah, ini sudah dilatar belakangi dengan nilai-nilai yang sesuai dengan selada. Seperti di sini suhu minimum optimal yaitu 18, yang maksimum adalah 22 suhu derajat Celcius. Lalu ada adjustments per day. Ini step, berarti setiap hari dia akan mengurangi atau menambahkan ke nilai current atau input yang dimasukkan apabila belum optimal, apabila si value tersebut belum di dalam rentang optimal. Seperti di sini, ini juga sudah dilatar belakangi oleh
jurnal tentang selada agar tanaman selada tidak mengalami shock. Nih. Bagian kedua ada mulai simulasi sistem. Ini di mana sistem berjalan dan menerima input dan dia akan ditampilkan dari hasil coding. Di sini ada print line pertama itu untuk print sebagai pembukaan. Welcome to the hydroponic system simulator for lettuce. Habis itu saya input time slip sebagai estetika saja agar simulasi tidak sebagai estetika saja. Lalu di sini untuk kelima barisan tersebut dia akan menjelaskan kondisi tersebut agar user dapat memahami tentang input yang valid dan yang tidak valid. Lalu dia selanjutnya untuk temp, pH, air sama nutrisi dia akan menerima input dari user dan ini adalah seperti yang diketahui yang dilihat ini adalah hasil apabila user input nanti dia balik lagi ke program yang di sini. Yang di mana? Di sini. Apakah valid atau enggak? Untuk setiap variable. Habis itu di sini terlihat days yang integer sendiri. Lalu ada array harian. Kenapa ada ini? Nah, nanti saya jelaskan di akhir. Ini bentuk array. Lalu ada output per hari. Nah, for day and range 1 sampai days plus 1 itu adalah nilai yang dimasukkan di days. Lalu untuk setiap day, program tersebut akan memunculkan dan menampilkan variable suhu, pH, ketinggian air sama nutrisi, kadar nutrisi. Kondisinya saat day itu. Dan seperti yang bila dibaca, if not is optimal, temperature sama optimal suhu, dia akan adjust value. Nah, adjust value adalah seprogram. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Dia balik lagi ke seprogram ini untuk adjust value. Dan itu akan sama untuk setiap variable. Untuk temperature, pH, air, sama ketinggian air sama kadar nutrisi. Nah, di sini. Lalu, setiap hari akan disimpan di dalam array masing-masing, yaitu temp history. Pakai fungsi append. Nah, lalu ada final output. Ini di mana dia akan ngasih tahu output hasil dari output per hari. Nih, di sini not optimal di sini menjadi array. Ini gara-gara dia bisa dihasilkan untuk per hari variable ada apa aja yang udah memperbaiki atau enggak sesuai keadaan yang sudah optimal. Di sini akan dikasih tahu. If not is optimal, temp suhu. Ini seperti yang sesuai dengan udah dihasilkan di bagian sini. Next. Lalu setelah ini, paling terakhir dia akan cek apabila tidak optimal. If not optimal, berarti apabila dia optimal, dia akan menampilkan kondisi semua kondisi optimal. Tapi apabila dia tidak optimal dan hari yang dimasukkan adalah 30 hari, dia akan menampilkan pesan tanaman tidak berkembang secara optimal. Nah, apabila dia hanya not optimal, dia akan menampilkan berikut merupakan variable yang belum optimal. Jadi, apabila dia belum mencapai 30 hari, dia tetap akan menampilkan variable yang belum optimal. Selanjutnya yang terakhir, kita ada history log per hari. Nah, ini dibutuhkan kenapa kita harus ada temp history. Di sini dia akan menghasilkan seperti tabel, akan terlihat seperti tabel, dan dia akan mengasih tahu untuk setiap day suhunya berapa, pH-nya berapa, airnya berapa, sama nutrisinya berapa. Kita dapat lihat di hasil output. Seperti di sini. Welcome to ini adalah menggambarkan ya judul sama mengasih gambaran umum tentang sistem ini. Nah, seperti di sini kita masukkan suhu awal 6 dan dia sesuai sama rentang yang diminta itu 5 sampai 40. Apabila untuk masukkan pH awal, masukin 9, dia akan menampilkan pesan error. Nilai harus di antara 3 dan 8. Coba lagi. Sehingga user harus menginput data yang valid, yaitu 4. Dan di sini masukin 9, 2, dan jumlah hari yang diminta hanya sampai 12 hari. Lalu, program tersebut akan looping sehingga sampai 12 hari. Di sini dikasih tahu suhu dinaikkan menjadi 8. Yang awalnya dia suhunya 6. Nah, dia loncat dari 6 jadi 8 karena sesuai dengan step agar tanaman tidak mengalami shock. Seperti yang di bagian di sini. Untuk setiap variable pasti ada step yang berbeda-beda. Nah, apabila sudah 12 hari, nah, bisa dilihat. Nah, kadar nutrisi saat day ketiga dia sudah optimal. Dan untuk selamanya dia tetap optimal. Saat seiring berjalannya waktu, ketinggian air dinaikkan menjadi 5. Sehingga di day 5 dia juga mengikuti optimal. Semua variable akan di-adjust hingga dia dalam rentang yang optimal. Namun di day ke-12 ternyata pH masih belum optimal. Sehingga pas status day 12 dia kasih tahu berikut merupakan variable yang belum optimal. Nah, ingat waktu itu tanaman berkembang secara tidak optimal itu hanya muncul apabila day-nya 30 hari. Nah, habis itu ini adalah history log selama 12 hari.
dari suhu, pH, air, nutrisi. Dan bisa lihat datanya di sini. Gitu. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih untuk perhatiannya.